Islam wa kalimatul ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan wa ma kana minal musyrikin. Summa alhamdulillahilladzi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da amma ba'du. Para bapak, para ibu yang saya hormati, saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada hari ini kita diizinkan Allah Subhanahu wa taala bisa duduk bersama dalam rangka tawassul bil haqqi, tawassul bis sabr, saling wasiat dalam kebenaran dan berwasiat dalam kesabaran. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan di hari ini, meninggalkan rumah kita, meninggalkan kegiatan pagi kita bersama keluarga, mungkin mudah-mudahan keberangkatan kita dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi penambah pahala kita, diampuni kesalahan kita, dimudahkan jalan kita ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Keduanya salawat dan salam semoga tercurah kepada uswatun hasanah guru kita yang kita cintai, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita berharap kelak di yaumul qiyamah Allah mengizinkan kita bisa bertatap muka dengannya, dan mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan syafaatnya. Allahumma amin. Bapak Ibu semuanya, di kesempatan pagi hari ini saya akan menyampaikan materi. Materinya berawal dari sebuah gambar. Ini gambar apa Bapak Ibu? Kira-kira gambar apa ini? Mikir ini? Dia padang Arafah tapi gambar apa? Gitu ya. Ini adalah gambar Jabal Rahmah. Tempatnya di pertemuan Arafah. Yang sudah ke sana mudah-mudahan Allah beri kesempatan untuk datang kembali. Yang belum ke sana mudah-mudahan disegerakan Allah datang ke sana. Bapak Ibu semuanya, gambar ini bisa diambil dari sudut pandang apa? Banyak akan kita ambil. Sekurang-kurangnya saya akan menyampaikan gambar ini adalah punya kenangan yang sangat indah. Dalam satu riwayat kita temukan Jabal Rahmah. Jabal itu gunung, Rahmah itu kasih sayang. Ada apa sih kok disebut dengan Jabal Rahmah? Saya yakin Bapak Ibu pasti akan ingat dengan kisahnya bapak kita semuanya, yaitu Nabiullah Adam alaihissalam dan ibu kita Hawa. Kita mengetahui bagaimana Nabiullah Adam alaihissalam dan ibunda Hawa setelah melakukan tindakan yang dianggap salah oleh Allah Subhanahu wa taala karena memakan satu buah yang buah itu dilarang. Maka keduanya kemudian diturunkan ke bumi. Riwayat yang kita temukan, Nabiullah Adam alaihissalam ditempatkan Allah di wilayah India, sedangkan ibunda Hawa ditempatkan di wilayah Arab Saudi. Jarak yang sangat jauh sekali. Sekuat-kuatnya memanggil, meskipun di bumi belum ada manusia ketika itu, cuma Nabiullah Adam dan ibunda Hawa. Sekuat-kuatnya memanggil gak akan nyampe. Maka wujud kelemahan seorang hamba ketika itu yang dilakukan oleh Nabiullah Adam dan ibunda Hawa berdoa, Rabbana dolamna anfusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Doanya sama Bapak Ibu. Al-Quran mengabadikan dengan kalimat yang kata-kata nah, Rabbana bukan Rabbana, tapi nanya panjang.
yang dimaknai dengan kita atau kami berdua. Rabbana, ya Rabb kami berdua. Duanya adalah Nabiullah Adam dan Ibunda Hawa. Dolamna, kami telah menganiaya diri kami. Ada pengakuan salah. Manusia yang paling mulia adalah Nabi, dan Nabiullah Adam AS ada pengakuan salah bersama Ibunda Hawa. Rabbana dolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Kalau engkau itu tidak memberi ampun kepada kami, tidak menyayangi kami, sungguh kami akan menjadi orang-orang yang rugi. Doa ini dibaca terus, dibaca berulang-ulang sebagai bentuk ada penyesalan yang sangat dalam. Maka waktu yang panjang dalam ibadahnya Allah kabulkan. Artinya, Bapak Ibu nggak boleh menyerah dengan keadaan, tapi harus selalu minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan ada pengakuan salah agar kita lebih baik. Riwayat yang kita temukan, riwayat yang kita baca, panjang waktunya perpisahan pasangan suami istri yang cuma di bumi hanya dua orang ini, yaitu Ibunda Hawa dan Nabi Adam. Ini riwayat yang kita baca 40 tahun lamanya, panjang banget nih. Dan Allah kemudian mengizinkan keduanya ketemunya menurut riwayat yang kita baca di Jabal Rahmah. Betapa senangnya kedua orang tua kita ketika pertemuan ini. Inilah tempat yang sangat bersejarah, yaitu tempat pertemuan Nabiullah Adam dan Ibunda Hawa. Makanya para jamaah haji, para jamaah umroh biasanya ketika ke Tanah Haram sama pembimbingnya diajak jalan-jalan ke sini. Dan sebagian kemudian melakukan tindakan-tindakan yang kurang baik. Misalnya menulis nama Adam dan Hawa, nama dirinya dan istrinya. Misalnya nama siapa laki-laki dan nama siapa perempuan. Banyak tulisan yang makin tipek. Betul Bapak Ibu? Jadi kan itu begitu enggak? Jadi anggap saja itu sebuah nostalgia, tapi juga bisa jadi profan. Dan ini enggak layak. Itu tempat yang sangat bersejarah. Dan ini juga disebut dengan nama Arafah. Dan paling bersejarah ketika haji. Kemudian yang kedua, di tempat ini satu riwayat pula kita temukan bahwa Nabiullah Ibrahim alaihissalam, beliau ketika pergi ke Mekah dan beberapa saat di Mekah atau beberapa waktu di Mekah, kemudian jalan-jalan sampai ke tempat ini. Dan di tempat ini pula Nabiullah Ibrahim alaihissalam beliau bermimpi untuk menyembelih putranya. Dan di sini pula Nabiullah Muhammad SAW dalam salah satu keterangan yang kita dapat adalah beliau menerima wahyu surat terakhir. Jadi ada namanya surat terakhir, ada namanya ayat terakhir. Beda itu. Kalau disebut dengan nama ayat terakhir, ayat apa itu? Ayat 3 surat Al-Maidah. Ya, kalau Nabi Muhammad menerima ayat yang terakhir surat apa? Al-Maidah ayat 3. Ini yang paling masuk di kalangan para ulama tentang menyebutkan tentang ayat terakhir. Tapi kalau disebut dengan nama surat, berarti gemundung surat itu penuh. Tidak ayat tapi gemundung. Ngerti gemundung betul? Secara utuh. Yaitu surat An-Nasr. Bunyinya apa? An-Nasr itu bunyinya apa? Idza jaa nasr al-ayat. Surat An-Nasr. Idza jaa nasrullahi wal fath. Surat ini adalah surat yang terakhir turun. Bukan ayatnya. Surat yang terakhir turun kepada Rasulullah SAW. Dan menurut riwayat yang kita baca, kira-kira antara 3 atau 4 bulan Nabi Muhammad wafat setelah mendapatkan surat ini. Berarti inilah surat terakhir.
Di tempat inilah Nabi Muhammad menerima wahyu surat An-Nasr yang kita baca. Jadi kalau melihat gambar ini, sekurang-kurangnya ada 3 peristiwa yang bisa kita bayangkan pertemuan Nabi Adam dan Hawa. Nabiullah Ibrahim bermimpi menyembelih putranya Ismail, dan Nabi Muhammad beliau ketika wukuf di Arafah. Dan haji Rasul itu berapa kali Bapak Ibu yang dengan tahu? Rasul itu hajinya berapa kali? Rasul itu pertama dan terakhir. Berarti berapa kali? 1 kali, dan 1 kali pun itu kemudian terkenal dengan nama Haji Wada. Haji terakhir. Cuma 1 kali hajinya. Artinya memberi pelajaran kepada kita semuanya bahwa setelah 1 kali itu sudah masuk sunnah. Beliau orang Medina, tapi hajinya cuma 1 kali. Maksudnya beliau orang Mekah, tapi kemudian bisa di Medina. Bapak semuanya, dengan demikian maka saya akan menyampaikan materi ini. Bulan Dzulhijjah. Kalau disebut dengan nama bulan Dzulhijjah, meskipun kita sudah ngintip besok kurban ya, tapi gak apa-apa, ini gak apa-apa. Kalau disebut dengan nama bulan Dzulhijjah, maka kita akan ingat, Ibu Bapak, ketika disebut nama bulan, maka kita punya sesuatu yang akan kita ingat. Di dalam Al-Quran, Allah menyampaikan tentang bahwa di sisi Allah ada 4 bulan yang Allah haramkan. 1. Dzulqa'dah, 2. Dzulhijjah, 3. Muharram, 4 apa ya? Lupa ya, alhamdulillah. Berarti masih manusia. 4 Rajab, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab. 4 bulan ini adalah 4 bulan yang Allah haramkan. Artinya Allah muliakan, sehingga sesiapapun yang beramal soleh, maka Allah lipat 2 kebaikannya. Allah lipat 2 pahalanya. Misalnya gini, contohnya gini. Saya mengambil hadis yang menggunakan hitungan. Al-Kamal, man shalla alayya salatan wahidatan sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang bersolawat kepadaku, saya minta bantuannya Bapak Ibu. Solawat bunyinya gimana? Cukup sampai situ. Itu sudah dianggap salawat. Barang siapa yang bersolawat kepadaku 1 kali salawat, jadi kan tadi berapa kali? 1. Maka Allah akan balik memberi salawat kepada dia 10 kali. Allah memberi kepada dia keselamatan 10 kali. Wa khutat anhu asyurataya, dan Allah akan ampuni 10 kesalahan dia. 1 kali tadi. Dan jangan tidak sadar. Meskipun tidak sadar, benar gak sabda Rasulullah? Allah akan memberi kita dengan Allah berselawat 10 kali, benar gak? Benar gak Allah akan memberi ampun kita 10 kesalahan? Warifat anu asrul derajat, dan akan diangkat kesalahannya, dan akan diangkat derajatnya 10 derajat. Cuma selama 1 kali. Pertanyaannya, ketika seorang hamba membacanya ini pada bulan haram, dan salah satunya sekarang adalah bulan Dzulhijjah, kemudian membaca 1 kali bernilai berapa kali? Berapa kali? Berapa kali? Makin umat ya matematika ini. Kalau baca 1 kali di bulan lain, yang ini 10. Sekarang kalau di bulan haram, betul. Berapa? 20. Berarti semakin banyak semakin baik. Maka saya ambil lagi, ketika bicara bulan, kita bisa membayangkan ke kejadian-kejadian yang dianggap istimewa di dalam bulan haram. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab. Anggap saja kita mulai disebut dengan nama bulan Muharram. Kalau disebut nama dengan nama bulan Muharram, maka kita akan diajak pikiran kita mengenal 1. Bulan Muharram adalah tahun baru.
Ketika diingatkan dengan nama bulan Muharram, maka bulan Muharram satu riwayat kita temukan Nabi Muhammad hijrah. Ketika disebut nama bulan Muharram, para nabi-nabi ketika berjuang di jalan Allah, Allah menangkan di bulan ini. Ketika disebut nama bulan Muharram, maka kita akan mengingat salah satu hari yang terkenal kita disunahkan berpuasa, yaitu Asyura, di hari ke-10 Muharram. Berarti ada kejadian di bulan Muharram. Ketika disebut nama bulan Rajab, maka yang paling teringat, terngiang-ngiang, terkhusus di hati saya, di hati saya, di pikiran saya, Pak. Di pikiran saya adalah maka tanggal 27 menurut keterangan para ahli sejarah, tanggal 27 Rajab adalah Isra Mi'raj. Dari situlah kemudian kita mendapat perintah dari Allah sholat wajib 5 waktu. Rajab, Isra Mi'raj, sholat 5 waktu. Dan sekarang kita menjumpai dalam hari ini adalah bulan Dzulhijjah. Sekurang-kurangnya ini yang saya tulis Bapak ini. Nanti jangan bisa nambah. Ketika disebut nama bulan Dzulhijjah, maka akan ingat haji. Ketika disebut nama bulan Dzulhijjah, kita ingat Nabi Ibrahim. Ketika disebut dengan nama bulan Dzulhijjah, kita ingat surat Al-Kautsar. Ketika disebut dengan nama bulan Dzulhijjah, kita ingat Arafah, baik puasanya maupun wukufnya di Arafah. Ketika disebut nama bulan Dzulhijjah, maka kita ingat kurban. Betul Bapak itu kira-kira? Sudah dianggap mewakili? Kalau mau ditambah silakan tambah sendiri. Tapi sebenarnya kita akan menyampaikan satu dulu, haji. Kebetulan tahun ini antara Arab Saudi dengan Indonesia berbeda, betul? Ya. Saya akan menggunakan yang Saudi dulu. Saya menggunakan yang Saudi. Hari Jumat kemarin, berarti tanggal berapa menurut penanggalan Saudi di bulan Dzulhijjah? Jumat kemarin 8. Ngaji kalau bikin gini ngumpet hari Quran. Hari Jumat kemarin adalah tanggal 8. Biasanya di tanggal 8 yang menggunakan bimbingan Allah biasanya akan diajak tarbiyah. Biasanya berangkat kalau salah zuhur ya, kemudian sampai lokasi di Mina. Karena Rasulullah mengajarkan tentang tarbiyah. Berada di Mina, ya biasanya maghrib bisa untuk banyak berzikir sebenarnya. Tapi namanya orang banyak ya nggak semuanya berzikir ngobrol pada sana itu. Tapi intinya tarbiyah di sana. Luhur, maghrib, isya, kemudian subuh. Di hari Jumat ya, kita bayangkan hari Jumat. Kemudian setelah subuh siap-siap menunggu jemputan bis dan kemudian diberangkatkan ke Arafah. Tapi itu semuanya Arafah. Inilah yang kita kenal namanya Arafah. Al-Hajju Arafah. Haji itu Arafah. Kaum muslimin semuanya berangkat ke sana. Anggap saja berangkatnya sebelum zuhur. Nanti akan sholat zuhur, biasanya kemudian sama asar, dan kemudian ada khutbahnya dan berzikir sejak zuhur sampai sebelum maghrib. Dan kalau boleh saya katakan nampaknya dan kayaknya, tapi menganggap saya itu hampir semuanya di Arafah ini kaum muslimin yang duduk di sana mereka menangis. Orang nangis ya mungkin karena saking tahanan, tapi hampir semuanya menangis. Mereka mungkin samuratuin, mungkin membayangkan tentang dosanya
membayangkan tentang keluarganya kapan kesini, membayangkan besok gambaran ini, gambaran miniatur tentang akhirat ketika manusia dibangkitkan. Sampur ada seperti itu, kemudian rata-rata mereka menangis. Itu di Arafah. Dan haji itu Arafah. Meskipun dia berada di Mekah, meskipun dia tawaf berulang-ulang, meskipun dia sa'i, meskipun melakukan amalan-amalan kebaikan apapun yang dilakukan di tanah Mekah, khususnya di Masjidil Haram, tidak pergi ke Arafah, maka tidak diberi nama haji. Haji itu ke Arafah. Maka seluruh kaum muslimin, siapapun pasti ke sana. Yang lihat haji, yang sehat, yang sakit, sekalipun sakitnya seperti apapun, kondisi apapun, dipapah, dipikul, digendong, didorong pakai roda, apapun, maka mesti ke sana. Karena haji itu Arafah. Dan seandainya di antara mereka ternyata mungkin kecapean, kepanasan, kelelahan, dan meninggal di Arafah, itu keberuntungan bagi dia. Meskipun keluarganya menangis. Menangisnya senang atau menangisnya kehilangan? Campur-campur sudah. Karena dalam salah satu sabdanya Rasul menyampaikan, barang siapa yang sedang dalam keadaan ihram, berpakaian ihram, kemudian dia meninggal, maka dia dibangkitkan dalam keadaan membaca talbiyah. Besok mati di diri dunia kita naik ke malaikat itu, kita nggak tahu apa yang kita ucapkan. Macam-macam ucapannya. Ada yang mengucapkan qul ya wailana man ba'atsana min marqadina hada ma wa'ada rahman wa sadaqal. Ada yang mengucapkan qul ya wailana, aduh celaka, teman ini aku bangkit, siapa yang mau membangkitkanku? Benar kalau begitu. Dulu ketika aku mendengarkan di dunia, ada taklim-taklim, para utusan itu menyampaikan tentang kebenaran agama dan aku tidak mengikuti. Penyesalan besok tidak ada manfaatnya. Mudah-mudahan kita akan mengucapkan seperti itu. Tapi orang-orang yang meninggal di Arafah, dia bangkit langsung membaca labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik. Betapa senangnya dia. Mudah-mudahan di antara kita, amin. Kok sudah diakui dulu? Bukan meninggal di sana, tapi bisa pergi ke tanah haram. Allahumma amin. Apa itu sebenarnya? Kemudian setelah selesai di Arafah, wukuf di Arafah, ini harus diketahui. Padang Arafah ini bukan tanah haram, Bapak Ibu. Ini di luar tanah haram ini. Jadi kalau jadikan doa di sana, itu nilainya sama dengan kita kalau di luar tanggal 9. Jadi kalau di luar tanggal 9, nilainya sama di Temanggung, di Parakan, di Almanar, sama. Tapi pada waktu pas tanggal 9 bulan Arafah, bulan Dzulhijjah, 9 Arafah, betul ya? Tanggal 9 Dzulhijjah di Arafah itu sangat besar pahalanya. Itu Arafah. Selesai, sebelum maghrib mereka siap-siap meninggalkan Arafah. Sambil membayangkan bagi para bapak, ibu yang sudah ke sana yang belum ikut membayangkan. Mudah dipercepat oleh Allah Subhanahu wa taala dan sana. Kemudian meninggalkan lokasi Arafah ini menunggu jemputan bis. Karena padat biasanya agak lelah. Dan kemudian mereka setelah meninggalkan sana dengan numpak bis, berhenti di sebuah tempat namanya Muzdalifah. Untuk apa? Untuk bermalam, namanya mabit di Muzdalifah. Di sini mereka tidur beralaskan karpet atau koran atau tanah, dan kemudian beratapkan bintang ke bintang. Kata tendanya itu
beratapkan bintang gemintang, beratapkan langit. Dan malam hari itu mereka menikmati mencari batu kerikil untuk digunakan melempar jumroh. Cari batu satu persatu sambil membayangkan apa bayangkan Nabi Ibrahim alaihissalam ketika beliau diperintah Allah untuk melempar setan. Nanti sampai subuh selesai, kemudian setelah subuh berangkat menunggu jemputan bis dan pergi ke Mina kembali. Di Mina berhenti sejenak, kemudian siap-siap dengan gagahnya para kaum muslimin muslimat akhirnya yang dendam mau melempar jumroh. Membayangkan dendam kita meskipun Nabi Ibrahim tidak dendam, tapi meninggalkan kemah-kemah di Mina sudah membawa batu untuk berangkat melempar jumroh. Semangat sekali. Ketika bicara tentang Arafah, maka kemudian kita ingat haji. Dan hari ini kaum muslimin yang ada di sana lagi di mana? Sekarang tanggal berapa? 10. Dan posisinya lagi apa? Sholat, tapi sholat. Sedang persiapan untuk melempar jumroh, betul Pak? Iya. Lagi persiapan untuk melempar jumroh. Bapak Ibu semuanya yang saya hormati, ini kita nggak bisa menyampaikan dengan sempurna tentang ibadah haji, karena kita hanya mengambil sekilas ketika menyebut nama bulan Dzulhijjah, kita ingat haji. Kemudian kita ingat bapak kita para nabi, bapaknya para nabi itu Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Dulu pernah kita sampaikan kisah lengkap tentang Nabiullah Ibrahim dan Ismail, tapi kita pagi hari ini hanya menyampaikan cuplikan. Pendeknya begini, Nabi Ibrahim alaihissalam itu tinggal itu bukan berarti kelahiran, aslinya orang Irak, namanya Babilonia. Nabi Ibrahim tinggal di Palestina atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Jarak Irak Palestina ya ribuan kilometer, saya nggak tahu, tapi saya menyangka lebih dari 2000 kilometer. Nabi Ibrahim tinggal di Palestina dan Nabi Ibrahim itu berharap banyak banget agar Allah karuniakan kepada dirinya putra, tapi tidak kunjung-kunjung lahir sama bayi, sampai kemudian lahir Nabi Ismail. Kita nggak cerita banyak kan dulu, kita sedang menyampaikan. Masih ingat nggak Bapak Ibu ceritanya dulu? Kayaknya dia dan sudah lupa. Tapi tidak diceritakan lagi nanti nggak tahu. Nabi Ibrahim dengan ibunda Hajar, karena ibunda satunya namanya Sarah belum dikarunia anak, dan Hajar melahirkan putra Ismail. Berarti Ismail adalah asli keturunan Palestina. Saya ulangi, Ismail adalah asli keturunan, lahirnya di Palestina, bukan keturunan. Ismail lahir di Palestina. Kemudian diperintah Allah Subhanahu wa taala meninggalkan Palestina, tanah kelahirannya, pergi ke mana? Ke Haran. Haran itu Mekah sekarang. Ke Mekah. Berjalanlah 3 orang mulia, Nabi Ibrahim, ibunda Hajar, dan Ismail alaihissalam. Kemudian ibunda Hajar ditempatkan di samping Ka'bah. Sudah ada Ka'bah itu sudah ada, bangunan Ka'bah itu sudah ada, tapi tidak sebesar sekarang ini. Tapi sudah ada bangunannya. Satu-satunya bangunan di muka bumi Ka'bah, tapi tidak sebesar setinggi sekarang. Ibunda Hajar ditempatkan di situ bersama putranya Ismail alaihissalam. Di situ sang jabang bayi, 2 orang saja. Wong loro roktil, ora noman, ora nomi, sepi, nyenyet, ini ora peten dedet, peten sepi, nggak ada kehidupan kecuali 2 orang ini. Kemudian Nabi Ibrahim meninggalkan 2 orang ini, istri dan anak. Kita akan ceritakan bagaimana peristiwa meninggalkannya, tapi kedua orang ditinggal di situ. Dalam waktu yang lama, saya belum menemukan catatan yang tertulis
yang menyampaikan dalam waktu yang lama itu apakah Nabi Ibrahim pergi ke Mekah untuk menjenguk anak dari istrinya, nggak tahu. Tapi waktunya mana? Kalau menggunakan ayat yang kita lihat, ini Bapak Ibu bisa lihat, falamma balagha ma'husaya. Falamma balagha ma'husaya. Ini di dalam keterangannya, ketika anak itu sudah sampai pada umur sanggup, balagha ma'husaya, umur sanggup. Ini keterangan yang saya baca, ada beberapa riwayat. Satu mengatakan umur sanggup itu kira-kira antara 8 tahunan, ada yang mengatakan 10 tahunan, ada yang mengatakan 15 tahunan. Nah, ini perbedaan pendapat para ahli sejarah tentang falamma balagha ma'husaya. Tapi saya akan menggunakan waktu yang paling pendek adalah 8 tahun. Anggap saja 8 tahun. Kalau tidak ada keterangan yang saya baca bahwa Nabi Ibrahim itu kemudian ada waktu luang untuk pergi ke Mekah, berarti saya menganggap sementara itu Nabi Ibrahim nggak pernah bertemu dengan ibunda Hajar dan Hawa, sekurang-kurangnya 8 tahun nggak pernah ketemu. Bisa bayangkan apa itu? Suami jenengan pergi sampai 1 tahun kira-kira jenengan ribut, nggak ada kabarnya. Dulu belum ada telepon Nabi Ibrahim dengan Hajar, belum ada WA. Waktu yang lama sekali. Kemudian setelah falamma balagha ma'husaya, setelah usia cukup ini, yang saya gunakan waktu yang paling pendek dan 8 tahun ini, Nabi Ibrahim datang ke Mekah untuk berjumpa dengan anak dan istrinya. Dan di situ sudah banyak perkampungan, juga banyak perumahan yang tinggal di samping rumahnya, tempat tinggalnya Ismail dan ibunda Hajar. Sudah ada banyak rumah-rumah di situ. Kita nggak cerita dulu, kita sudah ceritakan. Kemudian di tempat ini Nabi Ibrahim beberapa waktu, nggak ada keterangan berapa harinya, jalan-jalan. Salah satu yang dituju adalah di tempatnya namanya apa? Jabal Rahmah. Disitulah kemudian Nabi Ibrahim bermimpi. Riwayat yang kita temukan, Nabi Ibrahim itu mimpinya sampai 3 kali dalam mimpi yang sama. Mimpi nyembelih Ismail, kemudian mimpi lagi nyembelih Ismail, kemudian mimpi lagi nyembelih Ismail. Dan mimpi Nabi adalah wahyu. Kalau mimpi kita ada beberapa yang saya dapat malah sahihnya. Satu, mimpi kita itu ada yang mengatakan itu seperti ilham. Orang yang bermimpi seperti ilham. Jadi gini, aku itu mimpi, tapi kok jadi kenyataan. Aku itu mimpi sesuatu kok kemudian kenyataan betulan. Ada yang pernah cerita gitu? Atau ada yang pernah alami? Saya punya teman-teman yang pernah alami ini, tapi saya cerita. Kemudian yang kedua, mimpi bunganya orang tidur. Tadi jenengan kok ngipil hari buyang-buyu, nah itu bunga. Mimpi kok lo hari buyang-buyu berarti bunga. Ibu-ibu ngimpi kebutuhan duit, keluar seneng. Itu bunga dulu. Dan kemudian ketiga, mimpi yang datang karena godaan setan. Biasanya mimpi yang kita nggak suka, ketakutan dan sebagainya. Kita cuma 3 ini mimpinya. Bisa jadi ilham, ya, bisa menjadi berita benar, bisa mimpi bertemu dengan Rasulullah, bisa jadi bunga yang dulu, dan kemudian godaan setan. Kita 3 ini Bapak Ibu. Tapi kalau Nabi mimpinya wahyu. Maka kemudian setelah mimpi berulang sampai 3 kali ini, Nabi Ibrahim yakin bahwa ini adalah wahyu, perintah untuk menyembelih putranya. Maka kemudian beliau musyawarah. Ada ibunda Hajar, ada putranya Ismail duduk bersama bertiga. Kira-kira bapak-bapak dengan tiga deg-degan buat ini. Qala ya bunayya inni ara fil manami anni albaka fanzur madza tara. Nabi Ibrahim kemudian berkata, bapakmu kok ngimpi, ing pamimpin bapakmu kok nyembelih kowe.
membesarkan sampai usia 8 tahun. Nabi Ibrahim datang, tiba-tiba anaknya melihat anaknya. Kemudian yang menarik adalah Nabiullah Ismail jawab, qala ya abatif al-matu malu satajiduni insyaallah minas sabirin. Pak, kalau itu memang perintah Allah, silahkan Pak, engkau lakukan. Mudah-mudahan Bapak menjumpai aku adalah orang-orang yang sabar. Hebat nggak Bapak itu? Biasa. Kok banyak dengar? Bapaknya ketika kayak gitu, anaknya jawab, Bapak, insyaallah saya orang yang sabar. Ya, saya coba bayangkan begini Bapak itu. Kalau jenengan ketika sama anaknya, ada ibu, ada anak, nanti kole, do, Bapak, kok ingin minta pondok lagi? Nah kita juga sebelah aneh Pak ya. Nah kita juga sebelah lah. Ledo Bapak kok minta pondok lagi? Kalau anak mengatakan, Pak, itu sudah saya ini sudah lama. Saya sudah tunggu kapan Bapak nanti kok ingin mondoknya saya. Tapar Pak, siap Pak. Berarti anak itu memiliki gaya Ismail alaihissalam. Aku juga main game Pak. Berarti orang tua istirahat keras untuk meyakinkan anak. Jadi kalau anak disuruh mondok ke angel, bukan berarti tidak memiliki gaya Ismail, tapi jangan punya ekstra keras untuk membuat dia itu mau. Tapi kalau siap dipisah dengan orang tuanya, ya kan? Pisah dengan orang tuanya, siap Pak, ikut tak tunggu Pak. Berarti dengan mipil ayam dia memiliki gaya Ismail alaihissalam. Ini pengantar besok ya gitu. Itu Nabiullah Ismail. Gimana pendapat istrinya? Ini musyawarah Pak. Jangan menganggap laki-laki. Oh laki-laki itu kan ahli jalur kewangunan analisa. Laki-laki itu pemimpin, pokoknya nganut apa aja Bu. Nggak bisa begitu. Nabi Ibrahim adalah gambaran orang yang suka musyawarah, meskipun beliau seorang nabi. Istrinya disampaikan, wahai Hajar, gimana pendapatmu? Istri mengatakan, ya Nabiullah, kalau ini perintah Allah, laksanakan. Nek cara bayangnya jangan pripun. Bapak, aku sih ngomong 10 tahun. Seluruh kosolupun jenengan kan lebih gede wae. Kira-kira kita itu kan? Itu tidak ada pada aja. Makanya jenengan nggak layak jadi istrinya Nabi. Udah terima nih. Makanya kemudian Ibunda Hajar itu selalu pemahaman apa kata Allah siap. Pada waktu Nabi Ibrahim mau meninggalkan Mekah, tanya Ibrahim alaihissalam, ini perintah Allah atau keinginan jenengan? Ini perintah Allah. Kata Hajar gimana? Kalau ini perintah Allah, pasti Allah tidak akan melantarkan hambanya. Dan sekarang ketika Nabi Ibrahim mengatakan aku sembelih putramu, apa kata Ibu Hajar? Lakukan kalau itu perintah Allah. Maka kemudian Nabiullah Ibrahim dan Ismail meninggalkan rumahnya. Saya nggak tahu apakah itu berada di Mekah atau kemudian pada posisi sedang di Mina. Tapi kemudian meninggal tempat itu. Kalau di Mekah berarti jalan sampai Jamarot, tempat pelemparan jumrah itu kira-kira 5 kilo, betul nggak Bapak Ibu kira-kira? Tapi kalau di Mina, ketika Nabi pergi di situ, berarti kira-kira yang mungkin 2 kiloan. Benar nggak Bapak Ibu? Yang sudah pernah sana. Di Mandi mau nggih? Nggih, tulis. Kira-kira 2 kilo atau 5 kilo. Kalau dari Mekah kira-kira 5 kilo. Kalau lebih jangan nanti melebihkan sendiri. Kalau yang dari Mina kira-kira 2 kilo, kira-kira. Kemudian Nabi Ibrahim berjalan. Setelah ada prosesi, beliau di Jamarat melempar jumrah yang berawal dari kisahnya pada waktu Nabi Ibrahim bersama putranya Ismail mungkin menuntunnya. Bapak, ibu dan istri ini menuntun anak yang sangat disintainya, buah hatinya dituntun untuk apa? Disembelih. Maka kemudian setan menghampirinya dan bertanya, untuk apa Ibrahim? Aku mendapatkan perintah Allah untuk menyembelih anakku. Kata setan gimana? Jangan, kamu tegar bener sih. Anakku itu tampan loh, soleh loh, penurut loh. Kelas siapa yang akan meneruskan kenabian setelah wafat? Nabi Ibrahim tahu. Lagi Nabi Ismail digoda, Ibunda Hajar digoda. Artinya
ketika kita melakukan kebaikan itu banyak godaan. Saya berikan contoh begini Bapak Ibu. Ini bapak-bapak yang satu nggak tahu itu gimana. Pak, anggap saja dengan bayangan muslim begini. Jenengan punya harta ketika itu satu-satunya harta untuk korban. Di duit minggu kan korban wis berazam tenanan mau korban, punya uang 3 juta. Sudah cukup ya diambil dulu. Betul nggak Pak? Sudah cukup. Saya punya uang cuma 3 juta. Pokoknya uang ini nggak boleh terusik-usik untuk yang lainnya. Pokoknya beli kambing karena saya pengen berban. Assalamualaikum. Ada orang yang tutup pintu Pak. Sore-sore Pak, di pulau kok tutup harto. Pulau gak ada motor Pak. Ini motor ini titel 5 juta. Tuku di saya itu 7 juta. Ini tak titel 3 juta Pak. Tak murah 2 juta. Diambil atau korban? Terima tuku motor jadi kemudian tidak korban, atau korban tapi motor itu nggak terambil. Udah sejauh orang begini. Tapi itu kan godaan nggak? Godaan. Maka ketika mengatakan terima kasih, saya sudah berazam hatiku tidak ingin saya berubah, saya ingin berkorban. Gitu. Kalau ada tuh motor itu benar korban. Berarti dia tidak siap dengan godaan. Dan Nabi Ibrahim lulus, Ismail lulus, Hajar lulus. Falamma aslama wa talul jabin. Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam bersama putranya Ismail, ya, bisa lihat apa ini? Mari. Nah ini yang berada di Mina, lihat insyaallah. Kalau diberi tahu sama yang lainnya, orang lain. Di sini tempatnya saya nggak tahu berapa, tapi kira-kira ada 2 kiloan, 3 kiloan. Yang kemarin saya ini apa? Nggak lihat dan lihat sekarang. Ya, di sini ada dari Mina itu bisa lihat kejauhan, ada bukit atau gunung, yang kemudian ada warna putih di sini. Inilah tempat Nabiullah Ismail mau disembelih. Dari Jamarat, tempat pelemparan jumrah itu, dibawalah Nabiullah Ismail alaihissalam oleh ayahnya ke tempat ini. Saya menyangka, karena saya nggak mengukur, menyangka antara 2 kiloan dari Jamarat, tempat pelemparan jumrah. Setelah berada di situ, dalam ayat dikatakan, maka ketika keduanya telah berserah diri dan dia membaringkan anaknya atas pelintisnya, berarti dibaringkan di sebuah batu. Yang menarik adalah ada suatu riwayat yang saya temukan adalah satu, Ismail alaihissalam ketika mau disembelih itu matur sama bapaknya, Pak, menik panjenengan badhe nyembelih kula nyulun setunggal, minta pisaunya ditajamkan agar bapak ketika menyembelih saya itu dengan mudah selesai dan cepat mati. Minta ditajamkan pisaunya. Anak kecil minta sama bapaknya. Kemudian yang kedua, agar Nabi Ibrahim menutup matanya biar ketika nyembelih tegang, nggak tahu itu anak sendiri atau bukan, pokoknya disembelih. Nah, makanya sering kita jumpai kadang-kadang di antara orang termasuk saya itu, kalau saya ngiung kambing Bu, Pak, saya itu kalau ngiung kambing, kalau kambing saya bisa sembelih saya nggak boleh lihat, bisa dikontrol gini. Saya Bu, ini bukan dalil Pak. Kalau saya punya ayam, tak digedekno tenanan, tak dupeni tenanan, saya mungkin mau nyembelih, ini bukan mangan arasa-arasa, koyo ngangkep mangan, kacari dewi. Meskipun itu bukan dalil, tapi ada perasaan gitu. Ini saya Bu, ini bukan dalil. Maka Ismail meminta bapaknya ditutup supaya tega. Sehingga Nabiullah Ibrahim alaihissalam, beliau sudah menajamkan pisaunya, dan ketika sudah ditajamkan pisaunya, beliau kemudian mengagungkan Allah. Wajhtu wajhiya lillazi fatara samawati wal ardh. Wajahku berhadapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Diangkat pisaunya, kemudian mungkin yang dibaca Bismillah wallahu akbar. Beliau mau menyembelih Ismail alaihissalam dan siap menggoreskan pisaunya kepada anaknya. Kemudian ada kalimat wanadaina ayya Ibrahim. Kemudian Allah memanggil, hai Ibrahim. Ada panggilan
ketika mau digoreskan ke lehernya putranya, ada panggilan, ya Ibrahim, sungguh engkau telah membenarkan mimpi itu. Sungguh demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Sesungguhnya ini benar-benar suatu ujian yang besar, ujian yang nyata, betul-betul ujian betul. Nyembelih anak itu. Dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar. Allah tebus, Allah ganti dengan seekor domba yang besar. Berarti yang disembelih Ismail atau domba? Berarti Ismail masih hidup? Masih. Bisa dipahami? Hikmahnya apa Bapak Ibu? Ketika ada orang yang berkorban di jalan Allah, dia kemudian tekadnya sudah bulat berkorban di jalan Allah, niscaya ketika sudah bulat itu Allah nanti akan beri jalan keluar. Apakah Nabi Ibrahim menyangka bahwa ketika menuntun putranya itu nanti diganti Allah? Enggak. Beliau yakin seyakin-yakinnya itu adalah pertemuan terakhir. Pertama setelah pergi jauh, pertemuan terakhir dituntunlah putranya yang dicintai. Gak tahu apakah nanti setelahnya. Tapi demi taatnya kepada Allah, dituntun putranya, dibaringkan di sebuah batu, kemudian mau disembelih. Allah itu zat yang maha paham, maha pecinta. Allah ganti dengan seekor domba. Maka ulama mengajarkan begini, ajaran ini yang Allah perintahkan kepada Nabiullah Ibrahim untuk menyembelih putranya ini, seandainya Allah tidak mengganti dengan seekor kambing, maka sejak itulah syariat aturan Allah. Jika ada orang yang mengatakan aku itu mencintai Allah, maka buktikan dia harus menyembelih putranya. Bapak cinta sama Allah, cinta sederhana cintanya Allah, pokoknya nggak ada yang menandinginya. Buktikan kalau Anda cinta sama Allah, sembelih anaknya. Seandainya itu tidak diganti syariat dan rahmannya Allah, sayangnya Allah, maka kemudian Allah ganti dengan seekor domba. Domba ini juga dikiaskan, diambil hikmahnya, diambil ibrahnya, itu juga sifat manusia yang harus dibuang. Kalau tak kebenaran Pak, apa tutup mau lagi? Tutup pengajian mau. Kalau tak nyingkir mau lagi? Enggak apa-apa nggih. Enggak apa-apa. Kalau saya nyingkir mau. Kalau tak nyingkir, kenapa ditutup mau, Bu? Belum boleh. Enggak ada kesini. Pun pulang aja bangun. Ini nggak usah disetting nggak apa-apa. Betul apa itu? Ya. Ya. Nah begini. Satu lagi, kalau seandainya Nabi Ibrahim ketika mau menyembelih putranya Ismail itu tidak diganti dengan seekor domba, maka syariat aturan menyembelih, aturan kurban adalah anak. Pertanyaan saya, adakah suatu bangsa, suatu kaum untuk membuktikan ketaatan kepada sembahnya dengan mengorbankan anak? Ada nggak? Ada? Ada. Ibu, saya ceritakan begini. Dulu menjadi kebiasaan orang Mesir, salah satu contoh yang kita tahu, orang Mesir ketika Sungai Nil mati, mampet, nggak mengalir, maka bukti pengorbanan adalah harus ada orang yang dikorbankan, dan biasanya gadis. Nanti gadis kemudian dia dibunuh, dilarung di Sungai Nil, dan kemudian sungai itu akhirnya mengalirkan kembali sebelum peristiwa Umar bin Khattab menjadi khalifah. Artinya ada pengorbanan kayak ini kan? Ada, tapi Allah dengan sayangnya tidak anak yang dikorbankan, tapi domba, hewan. Artinya para ahli hikmah mengatakan, kenapa Allah ganti domba? Memang sifat manusia itu ada sifat hewan. Betul kita punya sifat hewan? Sifat emosi dari hewan. Sifat iri juga hewan. Sifat rakus hewan. Maka disembelih sebagai perlambang sifat-sifat itu harus kita buang. Nah, korban berarti nggak mau buang, nggak akan punya rasa berarti Allah.
Baik Bapak Ibu semua ya. Ya kita tidak sampai sini nanti kan selesai ya. Waktunya sudah hampir habis. Nah kemudian kita yang keberapa ini yang ketiga. Ingat surat Al-Kautsar. Surat Al-Kautsar. Saya tidak mengatakan surat Al-Kautsar itu turun di bulan Dzulhijjah, tapi ketika bicara tentang bulan Dzulhijjah, ketika bicara tentang pengorbanan, pasti salah satu dalil yang ditemukan adalah surat Al-Kautsar. Betul? Pulau tangan jangan begini. Kayak pulaunya apa? Nah, ada kemudian loh. Mohon maaf Pak, tapi orang Garut minta di sini orang asing protes. Coba naik pulau rebutan kursi di rebutan apa ini? Jadi ini nggak ada yang protes. Baik, Bapak Ibu semuanya. Ketika kita bicara tentang Dzulhijjah, maka salah satu yang kita adalah surat Al-Kautsar. Surat Al-Kautsar. Allah menyampaikan ayat ini, inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar. Ini ada kata a'tainaka. A'taina kami telah memberi. Kamu. Ya, kamu. Artinya kami telah memberi kamu. Kamunya siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya kami telah memberi kepadamu, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang diberikan Allah? Al-Kautsar. Apa namanya? Nikmat yang banyak. Nikmat apa saja yang diberikan kepada Rasulullah? Menurut keterangan yang saya baca di antaranya adalah Rasulullah mendapatkan nikmat satu, nikmat diangkat menjadi nabi. Diangkat jadi nabi. Dua, penutup para nabi. Penutup para nabi. Berarti Nabi Muhammad itu nabi yang terakhir. Pertanyaan saya, adakah orang yang mengaku dirinya nabi setelah Nabi Muhammad wafat? Banyak. Pertanyaan juga, adakah yang mengakui bahwa ada nabi setelah Nabi Muhammad? Ada. Saya mendapatkan cerita yang terbaru di perbatasan Jawa Barat, Jawa Tengah itu ada namanya Pak Tugimin. Pak Tugimin itu ngaku nabi. Nabi Tugimin. Allahumma sholli ala Tugimin. Wah, gue lucu gitu. Ya kok yang ya udah mengikuti Bapak Ibu. Mungkin sangat bodohnya atau gimana nggak tahu kok sampai ada yang mengikutinya. Sekali lagi, penutupnya para nabi. Kemudian Nabi Muhammad adalah umatnya paling banyak di antara nabi-nabi sebelumnya. Nabiullah Isa umatnya banyak, Nabiullah Musa umatnya banyak, tapi nabi-nabi sebelum Rasulullah tidak ada yang bisa memiliki umat sebanyak umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan itu diantaranya kita semuanya. Betul? Betul Ibu? Bangga jadi umatnya Rasulullah? Bangga. Dan kemudian telaga Al-Kautsar. Ini nikmat yang banyak. Telaga Al-Kautsar. Dalam riwayat berdasarkan hadis Rasulullah SAW, ketika manusia besok dibangkitkan, yang ketika itu matahari di atas kepala manusia, jaraknya cuma 1 mil. 1 mil itu satu ya, dikatakan 1 mil satu bermakna ukuran jarak. Berarti 1 mil itu kalau menggunakan jarak kira-kira 1,8 km, berarti hampir 2 km matahari di atas kepalanya. Satu pendapat mil itu bermakna celaknya perempuan. Celaknya perempuan pendek, berarti anggapnya 1 kilan. Matahari di atas kepala manusia cuma 1 kilan, sangat dekat sekali sehingga manusia itu yang ketika itu berpeluh dengan keringat. Maka Rasul minta, ya Rabbi, umatku diberi naungan. Cintanya Rasulullah kepada kita. Kemudian pada waktu di mahsyar ini, Rasulullah SAW mendapatkan Al-Kautsar, sebuah telaga yang sangat luas sekali. Dalam riwayat dikatakan gelas-gelasnya sebanyak bintang-bintang di langit. Banyak nggak bintang di langit? Nggak terhingga. Sebanyak bintang di langit. Dan setiap orang yang beriman
yang dipanggil oleh Rasulullah dengan tanda-tanda wajahnya yang bersih, yang putih, yang bercahaya karena bekas wudu, karena bekas sujud, maka kemudian dipanggil oleh Rasulullah SAW, setiap orang yang minum dari telaga Al-Haud meskipun satu teguk tidak akan kehausan selama-lamanya. Mudah-mudahan kita betul di sana. Cukup Adam, aku sampai Mbak. Dan begitu. Kemudian yang keempat, ingat puasa Arafah. Nah, ini puasa Arafah. Ini kita adakan pendek saja. Hari ini sebagian kaum muslimin ada yang sudah terfitri. Itu ada. Selagi hari ini sebagian kaum muslimin ada yang sudah Idul Adha. Betul nggak? Ya. Di Jakarta ada yang sholat. Karena memang berdasarkan dua pendapat. Saya menemukan keterangan itu kan ada yang pertama menggunakan istilahnya apa? Widatul matlaq. Widatul matlaq, yang kedua adalah wujudul matoli. Jadi yang pertama widatul matlaq. Widatul matlaq itu kesatuan tempat yang dilihat. Berarti karena kiblat kita itu adalah Arab Saudi, maka kita menggunakan satu tempat yang dijadikan rujukan. Apapun Saudi yang kita ikuti, karena hukum itu adanya di Saudi. Nah, itu yang pertama menggunakan itu. Yang kedua adalah wujudul matori, yaitu wujudnya hilal itu di mana? Kita tinggalnya di mana? Kita tinggalnya di Indonesia, maka kemudian Indonesia punya lembaga yang berwenang untuk melihat bagaimana hilal itu ada. Hilal itu bintang, bulan. Bulan itu nampaknya seberapa? Kebetulan tahun ini antara pemerintah dan Muhammadiyah tidak ada perbedaan. Muhammadiyah menentukan jatuhnya tanggal 1 Dzulhijjah hari Sabtu dan lebaran kurbannya tanggal 10 hari Senin. Pemerintah pun sama, hari Sabtu dan Idul Kurbannya hari Senin. Hari ini betul-betul sama antara Muhammadiyah dan pemerintah. Pada beberapa tahun sering berbeda ketika Idul Kurban dan juga Fitri. Tapi Kurban yang paling banyak kemarin. Oleh karena itu, maka kita kemudian ada yang bertanya, "Jo, kita puasanya apa?" Kalau itu kita nggak usah puasa, karena sudah hari ini sudah Kurban. Maka ini kemudian ulama menggunakan riwayat yang kita baca, yang kita tahu. Sebenarnya dulu sebelum Rasulullah haji, haji Rasul berapa kali? Oh, masih ingat terus. Sebelum Rasulullah haji, itu Nabi Muhammad di Madinah sudah tahunan, maksudnya 9 tahun. Berarti 9 tahunan di Madinah ini sudah di kalangan para sahabat sudah mengamalkan yang mutasi, yaitu puasa di tanggal 9 Dzulhijjah. Pada waktu itu belum haji Rasulullah. Tapi kemudian Rasulullah sebelum wafat, Rasulullah beliau haji dan kemudian sejak itu dikenal dengan namanya puasa Arafah. Bagi orang yang wukuf tidak puasa, bagi orang yang tidak wukuf disunahkan berpuasa. Sehingga tetap dia dinamai puasa hari yang ke-9 dan itu pernah dilakukan sebelum Rasul haji. Tapi karena kemudian Rasul haji dan itu menjadi hari tahun yang terakhir karena Rasulullah wafat, maka dikenal dengan nama puasa Arafah. Dengan demikian orang yang puasa di tanggal 9 itu bisa sebagaimana yang kita lakukan hari ini. Karena kita menggunakan penanggalan wujudul hilal, wujudul namanya apa tadi? Satu namanya widatul matlaq, yang satunya wujudul matlaik. Ya. Bukan wujudul matlaik, ya. Saya lupain tadi berarti. Saya tetap cari kabutnya dulu ya. Korek salah nggak sih? Mau masuk kayak gitu lawan. Ya,
Tapi letaknya di mana ya saya nyimpannya ya? Ya, kalau Bapak Ibu semuanya, mohon maaf sebentar. Ya, Widatul Mata atau seluruh dunia hanya ikut satu titik. Kemudian ada tul, bukan ada tul matorik. Ada tul matorik, setiap tempat mempunyai terbitnya hilal sendiri. Indonesia punya terbit di mana bulan itu mulai nampak, dan di negara lain pun punya tempat. Artinya kita ikut apa yang dilakukan oleh tarjih atau pimpinan pusat di hari Senin itu. Besok kita Lebaran. Itu ya Bapak Ibu. Berarti dengan sekarang puasa Arafah atau dia mutasi. Kemudian yang sudah puasa Arafah, dan kemudian yang terakhir Kurban. Saya tidak akan menyampaikan waktunya habis. Hanya saja saya sampaikan Bapak Ibu kepada Bapak Ibu semuanya. Yang pertama adalah bagi Bapak Ibu yang tahun ini bisa berkorban, bersyukurlah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya Allah, alhamdulillah tahun ini saya bisa berkorban. Ya, bersyukur kepada Allah bisa berkorban. Yang kedua, bagi Bapak Ibu yang sudah punya uang tetapi masih kurang, masih ada beberapa hari, silakan cari-cari di mana itu, di bawah bantal, di bawah kasur, cari dulu. Nanti kalau ketemu, alhamdulillah gunakan berkorban. Dan yang ketiga, bagi Bapak Ibu yang tahun ini belum bisa berkorban, berdoa kepada Allah sambil menabung, mudah-mudahan tahun depan bisa berkorban. Pesan saya adalah Bapak Ibu, mungkin 5 menit ya. Saya mudah-mudahan sama dengan Bapak Ibu. Saya sekali lagi mudah-mudahan sama dengan Bapak Ibu. Kalau di hari raya Idul Fitri, sejak maghrib sampai sampai sunat, setelah selesai ada takbiran begini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah. Baik, ini 3 2 Akbar. La ilaha illallah. Pada waktu Idul Fitri itu saya sendiri asal teraduk-aduk berbagai macam keadaan. 1, senangnya bisa menyelesaikan puasa. 2, tamu Ramadan sudah pulang menghadap Allah melaporkan amalan saya. 3, mungkin diantaranya kehilangan keluarga yang ditinggalkan. Betul ketika mendengarkan takbir itu? Ya. Allah akan membayarkan aduk dan juga alhamdulillah bisa ganti baju. Dan alhamdulillah topetnya juga tebal. Itu campur aduk pada waktu hari raya Idul Fitri. Kira-kira hampir sama nggak? Sama. Hampir sama nggak Pak? Yang perasaannya senang sekali bisa puasa selesai. Kemudian Ramadan tahun depan, apakah kita masih menjumpai atau tidak? Mungkin keluarga kita ada yang hilang karena meninggal atau nggak kumpul hari itu. Betul-betul campur aduk ketika baca Allahu Akbar, Allahu Akbar, itu satu. Tapi ketika hari raya Kurban, dan itu sejak kita malam hari masih ditambah setelah sembelih kurban, masih ditambah 3 hari takbiran yang sama. Saya selalu mengingat, dan ingatan saya tularkan Bapak Ibu, dan kita punya hati yang sama. Ketika mendengarkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, hati saya membayangkan dulu Nabi Ibrahim berkorban dengan anaknya, dan Allah ganti dengan saya berdomba. Ya Allah, mudah-mudahan saya bisa menikmati Ibrahim berkorban meskipun tidak sebanding dengan beliau. Bisa dirasakan? Tidak apa-apa dengan mendengarkan kalimat Allah, bayangkan Nabi Ibrahim korban, bayangkan Nabi berjuang ketika itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.